Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Arsad, kelas 2C, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan yang diampuh oleh dosen yang terhormat Bapak Dr. Andus Arwil Dayanto, MPD. Nah, saya akan membahas materi tentang pengelolaan keuangan di perguruan tinggi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang makna dari manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan suatu rangkaian aktivitas yang mengatur sistem keuangan lembaga pendidikan mulai dari perencanaan, penatausahaan, pembelanjaan, pembukuan, pengawasan dan pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan. Yang berikut sistem-sistem pengelolaan keuangan di perguruan tinggi, antara lain yang pertama, perguruan tinggi itu harus mampu menjamin pendanaan yang memadai untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi serta peningkatan mutunya secara berkelanjutan. Yang kedua, usaha-usaha penggalangan dana oleh suatu perguruan tinggi harus mengacu pada visi dan misi perguruan tinggi tersebut, karakter perguruan tinggi sebagai badan hukum nirlaba, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, akuntabilitas serta transparansi harus mampu pula menjiwai sistem-sistem pengelolaan dana yang diberlakukan, tanpa meninggalkan kaidah-kaidah akuntansi yang benar, termasuk sistem audit internal atau publik yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Yang keempat, perguruan tinggi harus dapat menunjukkan sistem pengelolaan keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel. Yang kelima, pelaporan periodik yang akuntabel dan transparan harus dapat menjamin terselenggaranya program akademik yang bermutu serta berkelanjutan, minimum selama 5 tahun ke depan. PTN dalam pengelolaannya itu harus mengikuti sistem pengelolaan keuangan yang berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002, yaitu Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Nah, berikutnya pengelolaan keuangan yang fleksibel. Berdasarkan sistem pengelolaan yang walaupun tujuannya sangat baik, yaitu dalam rangka transparansi pengelolaan, menimbulkan kesulitan yang sangat berarti bagi pendidikan tinggi. Hal itu karena sering terjadi tidak match dengan kegiatan operasional pendidikan yang tinggi yang memerlukan sistem pengelolaan keuangan yang fleksibel. Pengelolaan keuangan perguruan tinggi yang fleksibel itu antara lain adanya perubahan status menjadi BLU dan BHMN. Yang kedua, sebelum menjadi perguruan tinggi yang mandiri sebagaimana yang tertuang dalam konsep BHMN, maka perguruan tinggi perlu diuji coba dalam status BLU atau dalam masa transisi menuju BHMN. Yang ketiga, syarat untuk menjadi BLU memang tidak kalah ringan, hampir mirip dengan BHP. Misalnya, harus mampu mengidentifikasi seluruh aset-asetnya. Manajemen perguruan tinggi tersebut harus menunjukkan prinsip-prinsip manajemen yang transparan, partisipatif, dan akuntabel yang mengarah pada terselenggaranya good governance. Manajemen perguruan tinggi harus memiliki sistem perencanaan yang komprehensif, baik dalam jangka panjang, jangka pendek, maupun menengah, yang secara konsisten dilaksanakan. Dengan pendekatan BLU tadi sekaligus dapat merupakan tes case bagi manajemen universitas tentang kesiapan untuk menjadi BHP pada tataran BLU ini. Belum terjadi perubahan radikal terhadap struktur organisasi perguruan tinggi.
Sebaiknya, perguruan tinggi akan menjadi BHP sambil menyiapkan persyaratan untuk BHP menggunakan sistem BLU secara sistem antara. Yang berikut, Badan Layanan Umum atau BLU sebagai tahap antara dari BHMN, perguruan tinggi memang harus menyiapkan diri ke arah BHMN. Namun, menurut pendapat saya, persiapan harus matang dan bertahap. Tahap yang pertama yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi adalah menyiapkan suatu sistem manajemen yang integratif, yang lebih mandiri, fleksibel namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang BLU memberi keleluasaan pada lembaga di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang tidak mengutamakan mencari keuntungan untuk mengelola keuangannya berdasarkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Pola ini akan memberikan fleksibilitas yang tinggi pada perguruan tinggi sehingga mampu memberikan pelayanan pada masyarakat dengan baik. Nah, itulah hasil penyampaian saya pada hari ini mengenai pengelolaan keuangan di perguruan tinggi. Insya Allah dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.